وبركاته. الفاتحة على ما نوينا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعمتنا وأخوالنا وخالتنا ومشايخنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا الأرواح الواقفين والمنفقين والمؤسسين والمعلمين لهذا المعهد، ونخص خصوصا أرواح جياد من الشريفين محمد وإلى أرواح أبي شهر بن أبي السلام وإلى روح أمسان بنت أحمد وإلى روح جاسية بنت إدريس وإلى روح Ibu Ustazah Jamasliya binti Saman وإلى أرواح جميع المنفقين والمؤسسين شهود بالله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu Fatihah lagi kita niatin dengan tulus dan ikhlas, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus buat Bapak Haji Zaini bin Haji Hamdani, mertuanya Bang Ubay. Bang Ubay tentu sudah alhamdulillah selesai sembuh dari COVID-nya, namun masih menyisakan ginjal, paru, jantung dan yang lainnya. Kita doain ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam hidupnya, Allah berikan keluasan, Allah berikan rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dengan selekas-lekasnya, dikembalikan kepada keluarganya sebagaimana sedia kalanya. Dan termasuk juga kita doakan nih buat istrinya Bang Ubay, yaitu Ibu Rizka, yang juga dalam kondisi sakit ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya selekas-lekasnya, Allah kembalikan sebagaimana sedia kalanya, beraktivitas sebagaimana biasanya. Allah berikan ketabahan dan kesabaran. Alhamdulillah umniyati syifa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
لعل رحمة رب حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat, para teman-teman, para santri, santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini kita masih diberikan bermacam-macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul bersama di malam hari yang berbahagia. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, mengamalkan ajaran, tuntunan dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung pada kajian kita pada minggu lalu. Minggu lalu kita mulai dari surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhanmu rububiyah. Kemarin saya ingatkan masalah rububiyah dengan uluhiyah. Kalau rububiyah itu cenderung bicarakan tentang apa yang Allah berikan kepada kita. Allah yang ciptakan kita, Allah yang jaga kita, Allah yang kasih kita udara, Allah yang kasih kita makan, Allah yang turunkan hujan, Allah yang kasih kita petunjuk. Itu rububiyah. Nah, uluhiyah ini, kalau uluhiyah itu nanti ada bentuknya taklif, kerjakan ini, jangan kerjakan ini. Nah, itu disebut dengan manhaj. Manhaj itu ada apa? If'al wala taf'al. Kerjain ini, jangan kerjain ini. Kalau sudah begitu, kalau hanya kepada Allah kita mengabdi, apa yang Allah suruh sudah kita kerja. Karena dasarnya apa? Karena kita melihat apa yang diperbuat. Maka sebuah miniatur yang ada digambarkan dalam Quran itu adalah kedua orang tua. Kedua orang tua kita adalah dia yang melahirkan kita, dia yang membesarkan kita, dia yang mendidik kita, dia yang menjaga kita. Maka dalam kondisi apapun kita harus bakti dan taat pada orang tua selama tidak berbuat maksiat kepada Allah. Allah yang telah menciptakan langit dengan bumi. Kalimat menciptakan itu juga diitlakkan kepada makhluk, di mana Nabi Isa berkata, inni akhluqu lakum minat-tini kahai'atit tayr. Saya bikin itu burung dari apa? Dari tanah liat. Bentuknya adalah seperti burung, kemudian saya tiup, kemudian dia hidup, tapi biiznillah, dengan izin Allah. Kalau manusia kalimat khalaq, dia pakai materi.
Kalau Allah nggak pakai materi. Kun jadi. Kayak ke materi. Kalau khalaqa itu enggak. Kalau Allah lam yasbik hul misal, belum ada misal yang ada, belum ada yang contohnya belum ada. Kalau kita emang apa lagi nyontek, mendekat rumah kuning biru hijau, kuning oh ini kayak kembang matahari kan begitu, karena dia sudah melekat pada alam. Ya. Kemudian bicara tentang langit dengan bumi. Kenapa langit itu bentuknya samawat pakai jamak al-ard mufrad? Karena bumi itu walaupun 7 lapis tapi satu kesatuan. Sama kalau langit itu melompong. Jadi bolong. Jadi lapisannya itu bisa. Maka cenderung jadi kayaknya kayak apa? Jadi cenderung apa? Satu. Maka dia jadinya jamak. Sementara bumi karena dia nempel, jadi dia move. Itu yang kemarin kita sudah bicarakan. Penciptaan langit dan penciptaan bumi ini adalah sesuatu hal yang lekat dalam hidup kita. Tidak ada satu hari pun kita tidak berpijak di atas bumi, dan tidak ada satu hari pun kita tidak mendengar dan melihatlah kemanapun arah kita melihat pasti melihatlah. Dia yang telah menciptakan langit dan juga menciptakan bumi. Fi sittati ayyam. Apa yang dimaksud dengan hari? Hari-hari itu adalah hari-hari kita. Bagaimana langit dan bumi itu diciptakan 6 hari, sementara mataharinya saja belum ada. Bukankah hari kita hitung selalu dengan terbit matahari, terbenam matahari? Tentu ini sudah diciptakan terlebih dahulu, baru dibicarakan. Kalau ini takaran harinya kita nggak tahu, berapa hari ya, hari-hari menurut Allah dah. Allah kan jadi begitu. Maka dikatakan ini adalah 6 hari dalam hitungan kita. 6 hari dalam hitungan kita. Kemudian Allah bersemayam di atas arasnya. Artinya setelah diciptakan Allah yudabbir. Kalau urus Allah begitu. Maka kita kalau mempunyai sifat ilahiyah itu punya anak urusin. Kalau kata orang itu bikinnya doang semangat. Gitu, urusin kah? Kagak. Kalau bahasanya gitu, ya Allah ciptakan langit dan bumi, kemudian Allah yudabbir. Allah yang ngatur semua alam semesta. Orang itu bikin sekolahan tinggal urusin gitu. Bikin pengajian kagak diurusin. Gimana itu? Iya. Jadi ketika kita mengadakan sesuatu, urusin. Diurus. Beli kebon ya enggak? Di kebon kagak diurusin. Urusin. Zaman sekarang itu beli doang ikan cupang ada empan-empannya. Beli doang burung ke depan-empan gitu. Tumastawa alal arsh, kemudian Allah bersemayam di atas arasy. Ini sifat khabariyah. Sifat khabariyah. Oh, ditinggal juga disebut khabariyah. Artinya Allah itu punya sifat yang wujud, qidam, baqa, sifat. Gitu. Kemudian lantas Allah juga ada nama-namanya. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya. Tapi ada sifat-sifat khabariyah di mana Allah bersemayam di atas arasy. Allah turun ke langit sama dunia, Allah bersama kita kan. Ini kan sesuatu hal yang dimana sifat Allah tapi sifatnya khabar. Allah turun, Allah naik, Allah ini dan seterusnya. Nah, ini yang banyak diperselisihkan oleh ulama tauhid tentang sifat khabar. Allah fawqa aydihim, Allah di atas tangan mereka. Ini maksudnya apaan nih kan gitu. Kalau kita maknakan sifat Allah itu semua harus berada dalam satu koridor. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun
yang sama dengan Allah. Jangan pernah ada yang berkata, Allah hidup, saya juga hidup. Berarti saya sama sama Allah. Hidupnya Allah beda sama hidup kita. Artinya bahwa kita kadang selalu berkata begitu, bahwa Allah kuasa, saya juga bisa, saya juga berkuasa kan gitu kan. Kekuasaan Allah berbeda dengan kekuasaan kita. Allah melihat, aku juga melihat. Nah, beda melihatnya Allah dengan melihatnya kita. Gitu loh. Mata kita melotot gelap aja nggak kelihatan gitu. Kalingan aja kagak kelihatan. Ini yang harus kita pahami dengan baik, bahwa biar satu persatunya kita ulang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menggelincirkan malam berganti dengan